Ketika hidup kita sudah aman dan nyaman, lalu Tuhan meminta kita untuk berkorban, terutama untuk mengorbankan waktu kita. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Nehemia pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita tadi baca dengan teliti bacaan kita, pertanyaan yang muncul adalah mengapa orang atau orang Yahudi itu enggan untuk tinggal di Yerusalem? Salah satunya adalah Yerusalem ini sasaran utama ancaman para musuh. Kalau kita lihat bab-bab sebelumnya begitu ya, teks-teks kita yang sebelumnya, bahwa memang betul ada begitu banyak orang yang tidak suka Yerusalem itu temboknya dan juga gerbangnya itu dibangun kembali. Jadinya siapapun yang akan tinggal di dalam Yerusalem itu akan menjadi incaran bagi musuh-musuh di sekitar Yerusalem. Dan satu sisi yang lain, kalau tidak ada penduduknya, percumalah mereka membangun tembok dan juga gerbang Yerusalem karena nggak ada yang jaga, tidak ada pertahanan dan seterusnya. Jadi memang suka tidak suka, Nehemia harus memutuskan untuk menentukan siapa yang akan tinggal di Yerusalem. Dan melempar undian itu adalah kebiasaan kuno untuk mengambil sebuah keputusan dari satu masalah. Alkitab mencatat setidaknya ada model undian beberapa. Yang pertama, undi untuk menentukan pilihan kambing bagi Allah, Israel, dan Azazel pada hari perdamaian. Kita bisa lihat di Imamat 16 ayat 7 sampai dengan 10. Yang kedua, penarikan undi untuk menentukan urutan pelayanan di Bait Allah. 1 Tawarikh 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-18. Dan kita lihat di sini di dalam Nehemia, undian dilakukan untuk menentukan pengaturan penyediaan kayu bakar untuk Bait Allah. Kalau kita lihat di pasal 10 ayat 34. Dan untuk menentukan siapa yang harus tinggal atau pindah ke Yerusalem. Tentunya para pemimpin bangsa harus berkorban nih ya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Sedangkan yang lainnya untuk kalangan untuk imam, untuk rakyatnya begitu, itu harus membuang undi untuk menentukan siapa yang harus tinggal di Yerusalem. Kita bisa lihat tadi di ayat 3 sampai dengan ke-20. Bagi mereka mendapatkan tugas diwajibkan untuk tinggal di Yerusalem. Salah satunya. Jadi di samping ada diundi, ada juga yang sudah punya tugas itu wajib tinggal di Yerusalem. Di ayat 21 sampai dengan 36. Selebihnya secara otomatis tinggal di Yehuda. Di ayat yang ke-20. Artinya mereka tinggal di sekitaran Yerusalem. Di Yerusalem kota utama. Ya, selebihnya daerah-daerah sinilah mereka tinggal begitu ya, supaya mereka juga bisa menyokong Yerusalem. Ya, kita lihat di sini bahwa sampai akhirnya Nehemia harus mengundang menggunakan undian untuk menentukan siapa yang tinggal. Bagi kita pada saat ini undian masih digunakan ya. Kalau kita main sepak bola, wasitnya itu pasti akan melempar koin seperti membuang undian. Itu adalah dilakukan untuk menentukan siapa yang duluan. Apa bisa kita dapatkan dari renungan kita pada hari ini? Kalau kita ingin melakukan satu hal, maka kita akan banyak berkorban. Misalnya kita ingin naik pangkat, kita ingin usaha kita itu sukses, kita ingin mungkin kalau bagi good readers yang masih sekolah dan kuliah, kita akan berkorban mati-matian, mengorbankan jam tidur kita untuk bisa menyelesaikan studi kita. Tapi pertanyaannya adalah begini, ketika hidup kita sudah aman dan nyaman, lalu Tuhan meminta kita untuk berkorban, terutama untuk mengorbankan waktu kita, entahkah untuk pelayanan, entahkah untuk membantu orang lain, dan seterusnya. Apakah kita bersedia untuk melakukannya? Konteks ini sama dengan Nehemia. Mereka harus buang undi, tetapi sebenarnya tidak perlu buang undi kalau mereka punya rasa untuk saling menopang satu dengan lainnya. Tetapi kan tidak pada waktu itu.
Nah, kadang-kadang kondisi kita pun demikian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kadang-kadang kita diminta Tuhan untuk berkorban lebih. Masalahnya adalah apakah kita mau atau tidak. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita pikirkan kembali apa yang telah kita lakukan, apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, sekalipun kita harus banyak berkorban. Dan kita yakin percaya, Good Readers, pengorbanan kita itu tidak akan lebih besar daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hal inilah yang harus menjadi kekuatan kita, renungan kita setiap hari. Amin. Have a nice day and God bless us.